Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari topik 7 mulai dari diri. Di sini ada 9 pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Ya, tentunya saya sebagai mahasiswa PPG, sebagai calon guru, sebagai guru kreatif dan inovatif sangatlah berpengaruh, ya, terutama kreatif dalam membuat rancangan pembelajaran, kemudian menyusun skenario pembelajaran, strategi pembelajaran. Nah, di situ nanti seorang guru yang kreatif dan inovatif tentunya akan meningkatkan semangat belajar dari peserta didik. Ya, pengajarannya berbeda-beda, kemudian inovasi pembelajarannya juga, teknik pembelajarannya yang digunakan tidak hanya satu saja, namun disesuaikan dengan karakteristik peserta didik di sekolahnya. Sehingga guru kreatif dan inovatif tentunya mampu menciptakan lingkungan belajar yang menarik, ya, dan juga menantang sehingga siswa semakin semangat belajar di kelas. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Saat dulu masih sekolah, ya, saat saya masih SMP, itu saya mempunyai seorang guru, ya. Di samping dia sebagai guru mata pelajaran matematika, dia juga adalah seorang pembina ekstrakurikuler pramuka. Nah, beliau di sini sangatlah aktif, ya, aktif membantu setiap kalau di kelas itu pembelajaran saya. Kemudian kita teman-teman juga merasa terbantu. Beliau memanfaatkan berbagai jenis teknik pembelajaran yang seru, ya, seperti kalau di awal ice breaking yang menyenangkan. Nah, kemudian pembelajarannya juga tidak monoton, tidak hanya ceramah saja, tapi sesekali kita diajak bermain untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kalau di pramuka itu biasanya kreatifnya kita seperti ingin membangun sebuah bangunan melalui tongkat, kemudian kita menciptakan sebuah yel-yel yang berirama. Nah, itu sangatlah menarik. Jadi menurut saya guru tersebut adalah guru yang kreatif dan inovatif, dan dia juga adalah sosok beliau adalah sosok guru yang saya idamkan agar nanti saya bisa menerapkan pembelajaran seperti beliau. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Nah, tingkat kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran, tentunya kita harus melihat dulu kebutuhan peserta didiknya, ya. Mulai gaya belajarnya yang berbeda-beda, kemudian ada lagi lingkungan belajarnya juga berbeda, sarana dan prasarana di sekolah juga tentunya juga berbeda. Nah, kita harus berusaha menciptakan sebuah pembelajaran, ya, rancangan pembelajaran yang kreatif, tidak hanya ceramah saja. Mungkin karena kita ini guru informatika, kita bisa mencoba gamifikasi atau mungkin teknik pembelajaran window shopping yang sudah kita pelajari selama PPL, itu bisa kita tingkatkan dengan kita gabungkan dengan gamifikasi tim game turnamen yang juga kita terapkan namun masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sebagai guru informatika tentunya, ya, pembelajaran yang kreatif dan inovatif haruslah memanfaatkan teknologi sehingga anak-anak menjadi semangat dalam belajar. Jadi materi yang diberikan akan masuk dan mereka akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Seperti itu. Nah, pertanyaan keempat, apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa
Mengapa demikian? Nah, ya tentu kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran tentunya akan meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Seperti contohnya ketika di kelas hanya terbiasa dengan pembelajaran yang berbasiskan ceramah, sehingga mereka cepat bosan dan terkadang mengantuk. Nah, jika kita sebagai guru bisa menerapkan pembelajaran yang lain seperti tanya jawab, kemudian menerapkan metode gamifikasi juga, nah kan tentu pembelajaran akan semakin menyenangkan, ya, karena di samping siswa-siswa juga belajar, mereka juga akan merasa sambil bermain. Nah, kemudian ada tantangan-tantangan tersendiri, seperti contohnya kalau kita menerapkan pembelajaran yang berbasiskan level pembelajaran, nah ya, jadi kita merancang sebuah pembelajaran haruslah sesuai dengan level pemahaman peserta didiknya, sehingga mereka tidak akan kebingungan, dan mereka yang cenderung lebih pintar akan mendapatkan pengayaan yang berlebih. Nah, jadi pembelajaran tersebut tentunya minat dan motivasi siswa untuk belajar akan semakin bertambah. Kemudian inovasi-inovasi lain seperti ketika membuat proyek, mereka membuat video pembelajaran atau mungkin membuat video praktikumnya. Nah, itu akan menyebabkan mereka semakin bersemangat dalam belajar. Ya, tentunya video-video tersebut nanti kita harus memberikan apresiasi, ya, dan kita juga harus memberikan umpan balik yang membangun mereka agar meskipun masih banyak kekurangan tapi mereka bisa memperbaikinya dengan baik, sehingga pembelajaran akan semakin interaktif seperti itu. Kemudian yang nomor 5, dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? Nah, di sini garis besarnya adalah meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Nah, jadi kreativitas dan inovasi pembelajaran, contohnya itu karena kita sudah mendapatkan mata kuliah computational thinking. Nah, dalam pembelajaran tersebut kita mengintegrasikan computational thinking dalam materi ajar yang akan kita sampaikan, seperti algoritma. Nah, kita menyusun bagaimana pembelajaran itu agar mudah dicerna oleh peserta didik. Kemudian dekomposisi. Nah, kita membagi materi ajarnya agar mereka lebih paham meskipun sedikit demi sedikit. Nah, jadi di situ mereka akan mendapatkan keterampilan pemecahan masalah, ya. Kita menyediakan studi kasus yang membuat yang kontekstual dengan kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi mempunyai gambaran dan bisa berpikir logis. Oh, ternyata studi kasus ini sesuai dengan kehidupan kita atau kontekstual dengan kita. Kemudian juga sesuai dengan lingkungan kita, baik budaya, bahasa. Nah, itu akan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah untuk siswa. Nah, kemudian yang keenam, bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif? Ya, tentu karena kita guru informatika, tentunya pembelajarannya jangan hanya ceramah atau mungkin hanya di kelas saja. Nah, tentu kita harus mempraktikkan, ya, kegiatan-kegiatan di lab komputer. Kita bisa menyusun proyek seperti pemrograman Scratch. Kemudian proyek lainnya seperti kita membuat di materi analisis data itu kita membuat sebuah spreadsheet, ya. Kita membuat sebuah laporan bulanan atau mungkin laporan pengeluaran untuk kelas atau untuk laporan kegiatan di sekolah. Nah, jadi anak-anak diajarkan untuk praktik membuat sebuah laporan dengan Microsoft Excel. Baik, melanjutkan penggunaan teknologi yang mendukung guru kreatif dan inovatif, ya. Tentunya tidak hanya dengan menggunakan komputer, ya. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi HP. Nah, di situ nanti kita bisa memanfaatkan AI, kemudian kita juga bisa menggunakan media Canva atau juga menggunakan aplikasi spreadsheet yang bisa diakses dengan HP. Nah, dalam pembelajaran di kelas tentunya
mereka akan semakin termotivasi dan semangat belajar karena mereka mendapatkan pembelajaran yang berbeda, yang biasanya hanya ceramah kemudian mengerjakan tugas. Nah, kita sebagai guru informatika bisa memfasilitasi mereka untuk belajar lebih dengan memanfaatkan teknologi. Tentunya pemanfaatan teknologi tersebut harus digunakan dengan cermat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan ketika pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, pertanyaan ke-7, bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara holistik? Nah, tentu kita sebagai guru yang kreatif dan inovatif haruslah mendukung perkembangan peserta didiknya, mulai dari gaya belajarnya, kemudian kebutuhan sosio dan emosionalnya, kemudian karakteristiknya. Nah, di situ kita haruslah menghargai setiap perbedaan yang ada di kelas. Kita harus bisa menyusun pembelajaran yang beragam, tidak hanya berceramah, dan juga harus meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, seperti sering mengadakan diskusi, tanya jawab, kemudian mengembangkan pembelajaran yang awalnya hanya menggunakan satu metode seperti window shopping, kita bisa mencoba yang beralih ke gamifikasi dan sebagainya. Nah, perkembangan siswa tersebut juga sebagai guru kita tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, namun mereka juga bisa berkembang di bagian karakteristiknya. Mereka juga harus siap untuk hidup di masyarakat. Nah, karena itu sebagai guru kita juga harus menjadi contoh nyata yang baik untuk mereka, sehingga mereka akan dapat berkembang dengan baik, tidak hanya di bagian ilmu pengetahuannya saja. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 8. Apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif membantu siswa dalam mengatasi tantangan belajar yang kompleks? Nah, tentu ya, guru yang kreatif dan inovatif tentunya akan memberikan banyak persoalan, banyak solusi yang diciptakan, kemudian banyak alternatif pembelajaran juga, akan meningkatkan pengalaman belajar siswa yang awalnya mereka masih belum bisa belajar computational thinking. Nah, akhirnya mereka menjadi mengerti tentang fondasi-fondasi dari computational thinking yang membantu dalam mengatasi tantangan belajar di era sekarang. Ya, banyak caranya. Seperti kalau seumpama dekomposisi itu membantu peserta didik dalam menguasai belajar, kemudian menyelesaikan masalahnya secara dibagi masalah tersebut agar semakin mudah. Ya, diselesaikan sedikit demi sedikit dan akhirnya setiap masalah pasti ujungnya akan selesai jika dikerjakan. Seperti itu. Kemudian yang nomor 9, apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif di masa depan? Nah, jika iya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapainya? Ya, tentu saya akan merasa yakin ya, saya adalah guru kreatif dan inovatif di masa depan. Tentunya sebagai guru informatika ya, saya harus bisa menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman, nyaman, kemudian kondusif, kemudian pembelajaran yang bermakna dengan menerapkan apa yang saya pelajari ketika berkuliah PPG Prajabatan ini. Nah, saya akan berusaha membuat dan merancang pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di situ selain dengan berkuliah, saya juga berbagi cerita, berbagi pengalaman bersama teman-teman, kemudian mencari pembelajaran lain di YouTube, dan saya mencoba menerapkan sedikit demi sedikit dalam pembelajaran ketika PPL di kelas. Ya, semoga apa yang kita pelajari nanti bisa kita terapkan semua, kemudian sekolah juga mendukung dalam guru untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baik, sekian dari saya. 9 pertanyaan sudah terjawab. Insya Allah
Semoga jawaban tersebut bisa masuk, dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.